Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puja yang menjadikan suatu penghiasan rasa, juga puji yang menjadikan suatu penghiasan hati, senantiasa kita terucapkan dan tercurahkan kepada Ilahir Rabbi yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya. Kenikmatannya terutama nikmat iman dan lahir, nikmat sehat lahir dan batin, kenikmatan iman dan Islam. Hampir seluruh ulama bermufakat bahwasannya kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman dan Islam. Kenapa? Sebab karena hanya dengan iman Islamlah yang akan mengantarkan kita kepada kemenangan lahir dan batin, yang akan mengantarkan kita ke dalam keridhoannya, yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya. Hanya karena iman Islamlah yang mampu bisa menjauhkan diri kita dari azabnya Allah, yang mampu dan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, khususnya kita semua, selaku umatnya yang mengikuti langkah ajaran beliau, senantiasa mendapatkan sababul hujma di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan menguraikan suatu motivasi tentang kekhawatiran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengkhawatirkan akan datang suatu masa, dan aku khawatir terhadap masa itu, di mana keyakinan hanya tinggal dalam pemikiran, di mana keimanan tak berbekas dalam perbuatan. Banyak orang baik tapi tak berakal, ada pula yang berakal tapi tidak beriman. Ada yang lidahnya fasih tapi hatinya lalai, ada pula yang kusut tapi sibuk menyendiri. Ada ahli ibadah tapi mewarisi kesombongannya iblis. Ada pula ahli maksiat tapi rendah hati. Ada yang bahagia tertawa tapi hatinya berkarat. Ada pula yang sedih menangis tapi kubur akan nikmat. Ada yang murah senyum tapi hatinya mengubah. Ada pula yang berhati tulus tapi wajahnya cemberut. Ada yang berlisan bijak tapi tidak bisa memberi contoh dan teladan. Ada pula pelacur tapi menjadi figur. Ada yang memiliki ilmu tapi tidak paham. Ada pula yang paham tapi tidak menjalankan. Ada yang pintar tapi membodohi. Ada pula yang bodoh tapi tidak tahu diri. Ada yang beragama tapi tidak berakhlak. Ada pula yang berakhlak tapi tidak bertuhan. Lalu di mana semua itu? Di manakah aku berada? Itu pertanyaan sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua.
kekhawatiran yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu katakan, kita sekarang telah ada pada masa ini, kita telah menjalani masa-masa itu, kita telah memasuki masa-masa itu. Maka pertanyaan yang serupa pun harus kita tanyakan kepada diri sendiri, di manakah kita berada? Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, fenomena yang sekarang terjadi, baik yang masuk ke logika maupun yang tidak masuk ke logika, mengisyaratkan bahwasannya kita telah jauh dari ketakwaan dan keimanan. Maka daripada itu perlu kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Jangan terlalu terbulai oleh kemegahan dunia, jangan tertipu daya oleh indahnya dunia, karena ia memang sifatnya dunia sebuah tipuan. Ingat, yang namanya kita hidup di dunia itu tidak pernah akan abadi, pasti menemukan hari akhir dan kematian. Setiap nyawa yang berjasad, kita pun akan merasakan kebinasaan. Kumpul dunia ka'annaka qaribun aw abirun bisabilin. Kehidupan di dunia bagaikan keperjalanan. Wa adi nafsu min ahlil kubur. Dan pandai-pandailah kita mengambil hikmah daripada orang yang telah meninggal. Terjadi bencana global dengan adanya wabah virus corona yang menimpa negeri kita, yang menimpa negeri-negeri yang lain, sehingga semua negara merasa turut berduka cita. Di dalamnya bukan mati 1-2 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, bahkan ribuan juta manusia telah melayang dengan wabah ini. Lalu apa yang bisa kita ambil dan petik pelajaran? Perlu kita paham bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu apakah yang sudah kita persiapkan untuk masuk ke alam akhirat? Saudara yang dirahmati Allah, oleh karenanya marilah mulai dari sekarang, mulai dari diri sekarang, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam kebajikan, beramal soleh dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Senantiasa kita menjadi manusia yang beruntung dan tidak menjadi orang yang merugi, karena waktu yang telah kita lalui tidak akan pernah mundur walau sedetik pun. Perjalanan hidup diaplikasikan bahwa kita sedang mendekati hari kematian. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, ingat pesan saya yang terakhir. Ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berubah, jangan pernah kita sekali-kali menghina, mencemooh, melecehkan mereka yang belum berhijrah. Raihlah dia, rangkullah dia dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan kata-kata yang bijak, karena Islam mengajarkan tentang kebaikan. Islam itu indah dan Islam itu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini menjadikan suatu motivasi kepada kita semua, agar kita menjadi manusia yang benar-benar utuh dan total dalam berislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.